Online. Ospek online. Oke dah. Yuk. Langsung aja ngobrol. Kamu di mana? Sini aja. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan dong, masa enggak? Opening dulu. Open dulu. Ini kamu cut dong nanti. Iya. Apa? Tidak nyambung opening. Nggak usah opening, Bah. Langsung aja. Kita mau bahas apa hari ini? Ospek online. Ospek online. Ya. Apa yang bermasalah dengan ospek online? Ya masalahnya calon mahasiswa baru itu tidak dapat experience yang lebih gitu loh. Oh, jadi ibarat kata kalau pengalaman sini tuh jadi nggak bisa bahas dendam jadi ya? Bukan Gitu, tidak ada Sosialisasi. sosialisasinya, betul itu. Oh iya. Dan Karena kan mendapat dilakukan. jodoh. Jodoh. Jondo. Apa jondo? Langsung jondo. Jondo. Langsung jondo. Wali cari jondo. Iya. Pleset jodoh. Oh, cari jodoh ya. Cari Nah, terus pendapatnya ini yang lagi melaksanakan ospek online ini kayak Ini mana? ngomong maba deh ya, maba. Iya. Iya, Jangan ini privasi ya. Sudah. Nah, terus terang aja. Terus terang aja kenapa? Ada apa dengan ospek online sebenarnya? Kalau menurut saya ospek online sangat menyenangkan sih bagi saya sendiri. Oh, baik. Apa sebabnya? Ya karena sesuatu hal ya gimana ya? Dari peti waktu ke tempat ya. Dari waktu dan tempat itu lebih efisien dan agak santai gitu. Betul juga sih. Tapi Iya kan? Anda tidak merasa bersalah merepotkan teman Anda. Eh, sangat tidak merepotkan sebenarnya. Oke, jadi menurutmu gimana, Sab? Tapi coba kita simulasikan dulu. Misalnya nih, kamu kan lagi nggak punya printer kan? Kamu datangin temanmu dong. Iya. Pinjam printer dong. Coba. Nah. Atau nggak ada wifi? Iya, nggak ada wifi kan. Coba simulasikan. Kamu kan sebagai ini mahasiswa baru kan. Simulasi itu apa? Iya, langsung aja praktekkan gitu dong. Contoh. Kita kan mencontohkan lah kan. Oh Misalnya, iya. Kamu kan udah punya printer nih, kamu datang ke rumahnya Andrin kan, rumah Jelo kan. Pinjam printer dong. Terus? Ya udah, nanti Jelo nanti responnya gimana gitu nah. Apakah dia merasa terrepotkan atau tidak gitu, Bang? Oh jadi gini. Jelo, bolehkah saya meminjam printer? Ini aku suara dalam hatinya Jelo Oh, aja. iya. Misalnya ngomong seperti biasa kamu. Iya. Buat apa ya, Bala? Untuk melakukan tugas nanti. Repotkan sekali jabrik ini. Mewakilkan. Sepertinya merepotkan ya. Berarti merepotkan, Bang. Berarti merepotkan, Bang. Berarti merepotkan. Kurang Iya. ajar. Tapi kan memudahkan saudara muslim itu kan lebih baik saudara. Wah, itu betul lagi Juga juga sih. juga. Tapi merepotkan tetap. Bisa. Gimana dong? Hah? Astagfirullah, beramal saudara. Bayangin kalau pagi-pagi rumahmu itu jam 8 pagi ya. Lagi tidur. Ada yang ngetok-ngetok. Assalamualaikum. Merasa terganggu nggak? Terganggu sih. Kenapa kamu melakukannya ke orang lain? Enggak, Anda kan sebagai yang mendukung kan pro dong berarti kan. Kenapa kontra? Oh, Jadi Anda ini mendukung atau tidak? Iya, ospek online. mendukung sih. Mendukung. Karena untuk segi waktu dan segi untuk nyantainya tadi ya. Bukan. Merepotkan orang. Kenapa tidak dari awal? Oh iya kan? Kenapa Anda tiba-tiba kontra gitu? Jadi tugas Anda ini merepotkan orang. Iya, sangat merepotkan orang. Bagus. Yang sampai Anda kutawarin makan. Bal, kamu lapar kan? Oh iya lo lapar lo. Tidak sungkan gitu ya. Iya, tidak ada basa-basinya dulu ya. Iya dong. Langsung to the point intinya ya. The point. Gas. Oh iya. Terus apa lagi yang menyenangkan dari ospek online? Gimana ya? Ngatain teman. Iya. Kalau dibilang sih ospek online itu bisa ngatain orang dari belakang gitu. Kalau Betul juga misalnya muka-muka burik kan bisa di komen-komennya kan dengan diri sendiri. Tapi perlu diluruskan dulu orang yang kamu maksud ini orang mana. Kalau kamu bilang orang itu dosen, ayo. Dosen tuh orang juga loh, Bal, masalahnya, Bang. Bukan dosen. Harusnya harus diperjelas tadi. Oh, sorry. Ya seperti ya seangkatanku ya gitulah. Apa sih namanya? Mahasiswa gitulah. Ya bisa dijelekkan lah. Oke, jadi
yang kontra ini siapa aja nih? Kamu kontra kan? Aku kontra sih kalau ospek online. Kenapa? Kontra. Kenapa? Ya karena itu sih, selain Anda tidak bisa bertemu dengan senior ya kan, Tidak mendapat jondo. tuh tidak mendapat jodoh juga ya kan, ya Anda tidak bisa merasakan pengalaman yang lebih. Betul itu. Nah, Tidak. tuh Anda nanti disuruh ngitungin biji kacang hijau sesuai dengan tahun sekarang, tahun 2020. Kamu bayangin tuh, hitungin biji kacang hijau sampai 2020 biji. Dulu saya pernah merasakan pas 2016 tuh. Terus juga kamu dulu kalau aku ospek itu disuruh ini juga cari telur cap Pak RT. Nah, kamu kayak apa tuh cari telur cap Pak RT, telur asin. Tuh, kita harus datangin Pak RT minta cap stempel Pak RT. Nah, itu di situ keseruannya dari ospek yang offline gitu nah ya kan. Dimarah-marahin senior. lebih ada pengalaman lah ya. bisa Iya, lebih ada dibilang. pengalaman. Emang pengalaman Anda pas ospek gimana? Tidak ada sebenarnya. Karena ospek saya itu lempeng aja kan. Gimana misalnya? Ya tidak ada apa ya. Ya jadi cuma dengerin orang Dengan sosialisasi. orang sosialisasi saja. Paling indah dulu karena ospeknya masuk bertepatan dengan 17 Agustus ya lomba, mengadakan lomba-lomba. Ah, nggak asik. Berarti hidup Anda sengsara. Berarti Anda nggak pernah merasakan sensasi dibentak-bentak senior berarti dulu disuruh. Tidak. Aku, kalau aku dulu pernah tuh kan lagi ospek kan hari Sabtu tuh masalah hari terakhir kan. Jadi kan mahasiswa baru ini kan dijejer nih, dijejer. Suruh ayo semua pegang ketik teman depannya. Set. Pegang kan. Cewek. Itu enggak kalau yang cowok kan buka baju semua tuh, pegang ketik. Set. Pegang kan. Ya, kalian cium masing-masing. Ih, aku tuh kebetulan dapat yang zongnya sih. Pas depan gue tuh keteknya, waduh bau banget, gitu kan. Ah, gue ketahan aja jadinya kayak, waduh, kayak mau meninggal rasanya betulan. Tapi beda sih apa cara memperlakukan mahasiswanya dari yang negeri sama swasta. Oh iya sih, Ya, Kalau ini swasta- kalau yang swasta seperti apa? Swasta ospeknya? lebih ke masa bodoh sih. Masa Maksudnya bodoh ya. mau jabatanmu apa di kampus, kalau swasta ya dianggap sama semua. Maupun kamu ketua BEM, presiden apa segala macam. Kecuali kamu ketua yayasan ya kan. Yang auto DO ya kan. Ya ibaratnya kalau swasta itu kayak negeri lah. Kalau negeri kan masih senioritas ada. Senioritas ada, ibaratnya apa menunjukkan senioritas dengan cara menyiksa junior itu masih ada. Kalau Sebenarnya swasta bukan menyiksa sih lo, tapi istilahnya membentuk mental sih kalau menurutku ada. pribadi. Terus mentalmu terbentuk nggak? Sedikit saja. Jangan yang ketek kamu terbentuk langsung nggak mental? Tidak. Apa yang diambil dari mencium ketek? Bukan, maksudnya Hikmahnya dan apa? maksudnya lebih ke- Meninggalkan celana di rumah teman ya. enggak gitu maksudnya lebih ke apa sih ya mental secara ini lah, mental secara bertemu dengan orang lain gitu aja kan lebih Bukan mental itu. iya, tapi pada akhirnya mahasiswanya bodoh-bodoh saja. Tidak ada yang dipetik dari mencium Iya. ketek tadi. Iya, Kalau misalkan dia ada mukjizat dari keringat keteknya. Nah, Apa mukjizat tulisan Nabi ya? Iya betul juga Iqbal. iya. Ada ajaib-ajaib yang kayak pintar gitu. Iya, Terus- kalau nyentuh ketek Pak Kiai aja apa-apa. Waduh. Nggak masuk akal Masuk itu. akal Iya. berarti ya. Berarti yang tadi muncul ketek tidak masuk akal berarti. Nah, bukan membentuk mental itu. Iya. Cuman Anda aja yang hobi mungkin. Itu sebuah kebodohan. Jaga ketek kami. Terus bicara soal ini lagi ospek online. Kan Anda sekarang bisa dibilang kayak inilah apa sih namanya yang mahasiswa yang jalur corona kan. Iya, iya, iya. Nah, itu gimana pendapat Anda sebagai orang yang dicap sebagai mahasiswa jalur corona? Ya, menurut saya sebagai pribadi sendiri ya bodo amat sih. Bodo amat ya. Iya, ngapain bicara orang lain gitu. Orang lain kan nggak kasih kita makan ya kan. Betul juga. Ya, bodo Betul amat. juga sih. Omongannya si Iqbal bijaksana betul ini hari. Oh, Iya, salah. soalnya direkam. Soalnya direkam. Lagi situ. Gak apa-apa, Bang. Nanti tuh Diana aja lo bagian apa sih namanya? Behind the scene. Iya, behind the scene. Bisa emang aku nyaut ya. Tapi gak apa-apa, Bang. Terus kalau menurut kamu Bal ya, untuk ospek online ini yang dipetik sebenarnya dari ospek online ini apa? Hal positifnya lah.
Selain yang tadi, Waktu, simple efisien. waktu, apa ada lagi? Hal positifnya sih sebenarnya gimana ya? Susah sih kalau ambil hal positifnya di sana. Yang banyak cuman hal negatifnya. Loh, tapi ngezoom muka cewek. Ah? Oh itu terbaik. Oh iya, itu positifnya sih. Positif ya. Iya. Apa lagi nih? Hah? Apa lagi? Bang? Lagi nih aja nah. Efisiensi mengerjakan skripsi. Nah, di sini kan ada 3 contoh nih. Yang sudah selesai, yang hampir selesai, sama yang belum sama sekali, misalnya. Sudah 20%. Nah, ini aku nanya ke Memo aja nih, apa sih yang menyebabkan kamu mentelantarkan skripsimu sampai sekarang? Apa penyebabnya? Kemalasan dan susah mencari mood. Pakai mood segala. Iya, Terus mengerjakan kalau sesuatu moodmu, harus kalau moodmu nggak balik-balik sampai nanti udah Anda menjelat DO, ya tidak tidak lulus. skripsi. Tidak lulus. Iya, kenapa pribadimu itu harus mencari mood dulu untuk Iya. mengerjakan suatu kewajiban gitu? Supaya yang kita kerjakan itu maksimal, tidak setengah-setengah. Jadi kalau misalnya mood Anda tidak kunjung balik gimana dong berarti? Ya sepertinya tidak lulus. Tapi jangan sampai begitu. Mudahan mood saya ada Enggak. kembali lagi lah. Begitu ya. Terus caramu mengembalikan mood itu gimana? Melamun sih seperti itu. Macam mana melamun bisa jadi mood baik? Bukan melamun sih maksudnya, gimana ya? Ya mungkin melihat teman-teman yang sudah selesai menjadi motivasi, ada mood ya kan di situ ya kan mungkin. Kenapa tadi ya beberapa hari ini kamu mengerjakan itu cuma sebiji gitu loh? Ya karena moodnya cuma segitu. Jadi ada beberapa persen. Ada beberapa persen saja. Oh, jadi yang penyebab moodmu naik itu ya melihat teman-teman yang Dan sudah menjadi- duluan gitu ya. iya, jadi motivasi juga lah. Hambatannya kemalasan sama mood itu ya. Iya betul. Tapi kalau kamu bilang mood itu sebagai apa maksudnya? Mood dalam apa melamun ya? Iya. Salah sih sebenarnya. Jadi seperti apa yang Itu gitu? membangkitkan mood dalam melamun tuh sama aja kamu kayak kerasukan gitu. Maksudnya bukan melamun juga sih. Ah. Merenungkan gitu. Merenungkan bisa dibilang ya kan. Oh. Terus orang Memo ini kalau merenung itu kayak mana, harus ada syarat-syaratnya apa kan? Maksudnya? Ya di bawah terjun kah apa kan? Meditasi. Atau Ah, pas di meditasi. merokok kah? Pas Bisa ngopi? jadi ngopi atau merokok bisa jadi menemukan inspirasi. Terus ini yang hampir selesai ini. Apa? Hambatan dan apa ya, kemudahan apa yang bisa didapat dalam mengerjakan skripsi. Maksudnya kemudahan itu dalam artian aku harus cepat selesai karena ini, aku terhambat skripsi karena ini apa? Oh, kalau aku anu sih sebenarnya aku punya target sendiri sih lo. Punya target sendiri aku kalau untuk kerjaan skripsi. Bocah, ribut betul ya. Enggak, maksudku gini loh, aku kan punya target sendiri kan. Kenapa aku harus lulusnya enggak 4 tahun gitu nah, yang sesuai dengan targetnya dari keluarga aku kan. Ya aku punya target, misalnya nih aku kan lagi ikut beasiswa kan, jadi aku ya istilahnya paskan lah waktunya kan, jadi beasiswanya dapat full, skripsinya juga selesai dengan tepat waktu lah istilahnya kan. Terus juga kalau hambatannya sekarang sih ya karena online sih kalinya, jadi kan mungkin kalau dosen tuh yang kalau kita mau revisi kan jadinya kayak Terhambat. online gitu, terhambat jadinya kan. Jadi apalagi kan kemarin kan dosenku kan sempat sakit tuh, nah jadi ini baru kirim hari ini aja, mudah-mudahan direspon secepatnya kan. Ya mungkin sih lo, kadang kita nggak tahu gitu loh apa sebenarnya niatan orang itu lulus yang tidak tepat waktu atau lulus pada waktunya gitu. Nah bisa aja kan dia punya target-target yang sebenarnya dia mau capai kan sebelum dia lulus. Bisa aja kan orang-orang yang ternyata lulusnya tuh yang mau mendekati dia kan ternyata dia punya beban istilahnya kan, dia punya tanggung jawab, misalnya dia udah berkeluarga kah atau dia masih bekerja istilahnya kan. Tapi untuk fenomena sekarang itu malah yang udah ngapa-ngapain yang malah lambat lulus. Nah, itu berarti andanya saja yang malas. Itu berarti orang ngaji yang malas sebenarnya. Oh ini Kambal, misalnya kamu udah keterima jadi mahasiswa, Maksudnya? maksudnya kamu sudah ikut ospek, baru udah jadi diloloskan gimana? Bakar. Ini maksudnya bakar-bakar ya kan. Iya, bakar-bakar ikan gitu loh.
bakar ikan merayakan ketidaklulusan Anda. Syukur-syukuran ya. Ya Allah. Tapi kita keluar topik dah. Apa? Kalian dulu pernah dengar kan pasti hoax yang kita tahunya tuh pas kita dewasa gitu nah. Contoh sederhana. Dulu ada hoax yang bilang kalau Cristiano Ronaldo tuh dulu bisa menghafal surah Al-Fatihah, ya kan? Nah, kurang terkenal ya. Ikan pari. Ikan pari. Ya. Ikan pari. Orang dia bermuka tikus. orang bermuka tikus. Saliman hamil. Saliman hamil. Sebenarnya banyak Terus, hoax dari dulu yang iya, punya baru tahu sekarang. Monyong gitu. banyak berarti nakal. Monyong nakal. Iya, yang misalnya pusarannya ada 2, oh berarti nakal. Sebenarnya Pusaran 3. itu hamilnya mamanya terseret angin puting beliung ya. Jadi banyak pusaran. Atau sambil muter-muter ya. Iya betul juga. Mosing gini kan. Nah itu kadang jadi apa ya, lucu gitu nah, baru kita tahu sekarang gitu loh. Terus juga yang bilang juga dulu hoax itu Naruto masuk Akatsuki ya kan. Iya, itu terbodoh sekali sih ya karena Terbodoh gitu loh. Mungkin dulu sih kayak teknologi belum berkembang ya kan. Jadi kita taunya selingkungan itu aja, lingkup itu aja yang kita tahu. Ya mungkin itu aja sih. betul. Karena internet juga dulu nggak berkembang kan, kayak sekarang gini kan. Iya. Jadi hoax itu jaya zaman dulu. Betul juga. Kambal, hoax yang kamu sering dengar dulu zamanmu apa aja? Bayi ngomong kiamat, Terus kursi goyang. itu kan video seram. Itu prank sih, prank nggak Iya. sih Oh. untuk prank, bukan sebutan hoax. sekarang? Oh, ini. Apa ya hoax itu ya? Kayak anak durhaka. Terus? Ya dikotor jadi pari itu tadi. Oh itu tadi ya? Kembali lagi. yang ini kalian tahu Dalbo? Dalbo itu bukan anak genderuwo sih. Iya, tapi pengakuannya anak genderuwo. Itu Itu kan- kalian hoax atau enggak? Ya hoax lah, itu kan sebenarnya cuma Kelainan kelainan gen- genetik, bulunya banyak. Tapi secara tidak langsung itu kayak membuli secara tidak langsung kan? Iya sih, itu termasuk bullying dan Masa orang yang kelainan genetik bilang anak genderuwo? dipamerkan kan waktu itu kan. Bayar lagi. Bayar. Gimana? Diuangkan nih kan. Tapi Dalbo nikah sama Timun Mas nggak? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak lah. Lo Timun Mas kan anaknya Buto Ijo. Otot fix sudah. Orang beri. Ini cut aja ini. Ini kalau Sapri ngomong di-cut aja dari awal sampai akhir. Oh ada juga dulu itu loh, apa sih yang sempat dulu kita percaya itu Batu Ponari. Nah, tuh. Oh iya, Batu Ponari. iya. Tapi aku sering di-prank sama video Batu Ponari yang tai semua ya kan. Tahu enggak kalian? Sebenarnya menurutku kalau Batu Ponari itu sebenarnya orang bisa sembuh itu sugesti sih. Iya, sadis ya. betul. Bukan karena batu tersebut ya kan. Itu lebih ke sugesti karena banyak yang bilang bisa sembuh, mungkin sugesti orang yang sudah nyemplungin batu ke air itu sembuh, ya pasti jadi sembuh sih karena sugesti aja. Sugesti ya. Iya, betul. Jadi memang sugesti pemikiran itu yang ngaruh sama kondisi fisik Iya. kan. Dia kan habis nyemplungin diminum kan, pulang ke rumah ya minum paracetamol tetap. Dari batu tersebut dong. Iya, tapi kan secara tidak langsung kan kalau Ponari mau lebih untung kan udah usah satu kali celup kan. Iya. Cari aja tandon. Iya, celup, jual tandonnya. Iya sekalian ponarinya. Lebih untung Lebih daripada untung. cuma satu gelas kecil. Berenang situ ya kan. Iya, berenang apa segala macam. Tapi dulu tuh sempat menggemparkan gitu menggemparkan. Iya, berapa ribu Indonesia. orang. Loh, bahkan sampai akhirnya mandinya Ponari kan di disendok kan Iya. dulu. Air apa? Air mandi bekas mandinya Ponari. Oh iya bener tuh. Saking viralnya Ponari dulu ya. Tapi sekarang dia udah nikah loh kan. Iya kan? Iya. Kamu tahu nggak Bang? Ponari sudah nikah. Kata aja nih cut. Loh, nikah beneran. Coba kalian searching deh nih. Buka sekarang kan? Bukan. Masa nikah sih? Iya, bukan. Jangan batunya berubah wujud jadi perempuan. Baru dinikahin. Apakah sebenarnya batunya itu adalah anaknya Ponari? Enggak, tapi kalian tahu nggak sih legenda Batu Ponari itu berawal dari mana sih? Katanya sih dulu itu dia di sawah kan mainan, baru ada petir gitu. Sudah, batu dia itu petir di depan matanya kalau tidak salah. Di bawah petir itu ya langsung ada batu tersebut. Jadi gara-gara batu petir ya ibaratnya. Iya. Berarti Atta Halilintar dari petir juga. Cut.
Harusnya kalian tuh sambar gitu nah. Ya maksudnya kita mau sambar udah lucu juga nanti. Ya nggak usah diketawain ya, sambar aja. Iya kan tuh. Udah aku sama Memo itu satu frekuensi lah. Apa yang hal tidak lucu kita tahu ya kan. Terus apa lagi nih hoax zaman dulu nih? Batu Ponari sudah ada. Kiamat 2012 kalian tahu Betul nggak? juga. Iya. Tuh. Itu katanya sampai ada yang sudah persiapan ya kan? Iya, Lari, sampai naik ke gunung nggak dia kalau nggak sampai salah? ada yang buat bunker itu lalu salah satu negara nggak tahu lupa aku. Mungkin bisa dicari referensinya. Padahal buat itu bunker. kan tanggalannya suku Maya memang sudah habis ya kan? Iya, Kenapa Lain-lain dikait-kaitkan kiamat. sama tanggal Masehi ya kan, kehidupan Iya. dunia yang sekarang. berarti orang suku Maya itu buat tanggal baru dong, di-upgrade. Ya kan sudah habis masanya. Iya, dulu. seharusnya di-upgrade lagi karena mungkin orangnya tahunya cuma sampai ditemukannya cuma sampai 2012. Ya udah langsung dibuat kesimpulannya. Tapi kalau kalian 2012 ini sempet ya. takut nggak sih pas tahun 2012? Kalau aku Dulu jujur sih, takut takut, sih. sempet takut. Karena ada filmnya juga kan dulu. Iya, kalau kamu Sap? Ya takut juga sih pada akhirnya, tapi setelah tanggal itu masuk yang tanggal 12 masalah apa 21 Be aja. 12. Ya udah gitu loh. Tidak ada yang spesial. Kalau kamu sempet Ya takut. takut ya pas tahun 2012 itu ya? Iyalah. Iya, betul. Tapi yang aneh gini nah, kenapa orang mesti kabur ke gunung? Sedangkan pas kiamat kan salah satunya kan gunung-gunung bertebaran. Gimana? Nanti katanya. Oh, enggak, kenapa kan 2012 tuh disebutkan kiamat tuh. Kenapa orang kabur ke gunung? Sedangkan tanda-tanda kiamat kan gunung-gunung bertebaran. Nah, mungkin karena orang panik. Mungkin logikanya kalau tempat yang tinggi itu paling aman. Iya. Iya, tapi tetap aja kan kalau tanda-tanda Mereka kan kiamat kan berpikir secara logika. gunung-gunung Kalau bertebaran logika. Kalau misalnya dia di tempat tertinggi meteor jatuh gimana? Ayo. Menghindar. Kalau dia misalnya pengendali meteor ya, Mang? Fatar. Anjir. Iya sih, meteor jatuh. Apa Oh, dia? mungkin orang awam itu berpendapat bahwa Iya, tempat tinggi itu lebih kiamat aman. itu lebih cenderung kepada gempa bumi atau tsunami aja mungkin. Apa kamu kira pengendali meteor Tatsumaki ya? Iya, mungkin cuma beranggapan cuma tsunami, banjir sama gempa bumi. Makanya Iya, kan di atas gunung kan lebih aman. Mungkin. Mungkin ya. Ada yang buat bunker ya sampai itu. Sampai ada buat bunker itu sampai diperjualbelikan dulu. Padahal kan kiamat kan tidak mengenal tempat Anda dimanapun berada ya. Iya, Kan? semua dimusnahkan. Iya. Semua menjadi debu. Anda ngapain nimun-nimun bermiliar-miliar, ujung-ujungnya Anda mati juga. Tapi Batu Ponari hancur nggak kalau kiamat? Hancur. Hancur sama Timun Mas. Pasti lah. Oh iya, legenda Timun Mas itu kayak apa sih? Ada yang bisa cerita kan? Dulu sih aku nontonnya di TPI dulu. Dia TPI dia. Iya. Oh, yang zep itu. Iya. Yang kalau terbang Iya. Indosiar dong. Oh, itu Indosiar ya? Loh kan TPI dulu Yang kan di ilmunya Timun ke Mas. depan, meledaknya di tanah ya? Iya. Di Timun Mas dulu kan. Kan dulu ada anak, ini kan seorang anak nih dilahirkan kan. Nah, dia kan set. Pas dia umur 17 tahun dia ini menjadikan kayak seserahan gitu nah. Nah, tapi dia karena nggak punya uang kan akhirnya dikasih Timun Mas tuh dirawat sama batu hijau, buto hijau. Batu hijau. Terus? Ya udah kayak gitu kisahnya, cuma nggak tahu kok, siapa tahu teman-teman punya versi lainnya kan. Aku nonton di TV dulu kan. Ada versi lain kah? Ada nggak versi lain? Memang itu kah satu versi? Kalau setauku sih dulu ini ada seorang cewek, dia tuh pingin punya anak. Nah terus sama karena dia pingin punya anak, terus dia tuh dikasih timun. Nah dikasih timun, disuruh buka timunnya, nanti ada anaknya di situ. Ya itu jadilah namanya Timun Mas. Dulu sih gitu kalau menurut saya. Terus buto hijau itu apa? Ada gesekan sama Timun Mas itu kenapa? Karena apa? Singgung-singgungan Facebook. Ya Allah, kalau kan orang tua kayaknya. Nah, itu kenapa tuh? Maksudnya buto hijau ngejar ya kan sampai bunuh-bunuh Timun Versi Mas. lengkapnya bayang. Iya, Sapri. Mungkin buto hijau tuh istilahnya kayak apa ya, dia tuh kayak berteman dengan Timun Mas gitu nah. Terus Ya udah dia akhirnya berteman sampai gede. Itu yang aku nonton di TV loh ya. berteman sampai gede sudah sampai situ aja. Iya. Kayak gantung gitu jadinya. Buto hijau besar kah tapi buto hijau? Apanya? Badannya gede. Badannya. Ya gede. Raksasa kan? Raksasa. Namanya juga buto hijau. Kamu menurutmu kayak mana dengan legenda seperti itu? Maksudnya apa nih? Ya pendapatmu aja. Pendapatku ya. Dengan legenda seperti ini bisa nggak mengedukasi anak kecil?
kalau dibilang sih edukasi pada anak kecil sih nggak apa-apa juga sih. Apa yang mengedukasinya itu? Iya, kisah apa kan? Kisahnya Kan gimana? semua legenda itu kan pasti ada tujuannya, ada memotivasi kayak kancil gitu kan. Yang penting kamu pintar, kamu bisa selamat. Kalau butuh hijau kan ya udah tau lah versimu apa. Kita bisa ambil dari seorang ibu itu yang melindungi si siapa Keras sakti ya. Kapan keras sakti ikut legendanya Timun Emas? Hah? Hah? itu? Di timunnya ada Cupat Kai. Anjir, babi dong. Iya, apa bal? Ya seorang ibu yang melindungi anaknya. Oh iya, Kita bisa ambil pelajaran dari situ kan. Betul juga. betul. Kasih sayang seorang ibu lah. Ngeri. Gitu. Terus untuk ini kartun-kartun zaman dulu nih yang kita dulu tonton zaman kita ya tahun 2000-an awal ya. Kartun paling kalian suka apa? Dari Sapri dulu. Apa aku kalau dulu Alasannya. kartunya? Oh, aku dulu suka ini, namanya Doraemon. Kenapa? Karena kan alat-alatnya kan yang dulu kita tahu kan cuma ternyata alatnya canggih nih, tapi kan ternyata bisa menjelaskan itu loh secara ilmiah, Iya, ya kan, betul. kondisi di masa depan gitu Iya nah. sih. Alatnya ternyata ada beneran gitu nah. Kalau Iqbal apa? Kalau aku Gatot Kaca. apa aja. Ini tahu filmnya Hachi? Anak sebatang kara. Anak sebatang kara. Oh, Yang iya. cari-cari mamanya itu. Iya. 6.000 tahun baru ketemu. Iya. Yang nangis terus itu kerjanya. Iya. Pantas kamu sering depresi. Kenapa? Ya Hachi tontonanmu. Yang dikit-dikit nangis itu kan? Loh, kita ini bisa ambil Padahal dari- mamanya disembunyiin sutradara ya kan. Iya. Tidak Mamanya ada kan skripnya ya kan. Sudah kamu sembunyi aja. kan biar- cuma skrip. Kan Hachi kan nanti setelah syuting kan istirahat ya kan. Ketemu mamanya Ketemu lagi. mamanya. Kenapa Aduh. Anda bisa suka sama Hachi? Loh, itu kan skripnya aja. Kita anggap aja itu realitanya. Oh. mengajarkan kesabaran. Kesabaran dan ketangguhan seorang anak. Betul juga, Iya. betul. Kalau aku sih Shinchan ya, simple sih karena memang lucu ya kan pada zaman itu. Kalau kamu Ya mungkin Tom and Jerry sih. kenapa? Karena lucu aja mereka sering berantem ya kan. Oh jadi kamu penikmat orang berkelahi dong? Iya sih. Kecil nonton tinju. Ha? Ya tidak dong. Tapi sebenarnya ada teori, teori mengenai Tom and Jerry itu. Kenapa? Yang katanya dulu aku baca-baca di Instagram juga sih. Katanya kalau Tom and Jerry itu memang sebenarnya sengaja berkelahi gitu nah supaya si Tom ini nggak digantikan itu loh majikannya sama kucing yang baru. Jadi kan si Jerry nanti bisa terbunuh gitu nah. Nah, makanya sering kayak lepas-lepas gitu kan. Nah, jadi Tom itu istilahnya kayak ya sering berkelahi supaya dia nggak digantikan. Oh kalau aku teorinya beda. Apa? Tom and Jerry itu mengibaratkan Yahudi. Yahudi Kenapa ya. kok bisa Iya, begitu? iya nggak tahu teori dari yang Karena pintar gitu. iya karena kecil kan melambangkan orang Yahudi yang sedikit Nah. minoritas tapi menang terus gitu loh lawan yang besar. Lawan yang mayoritas ya. Iya, walaupun kecil tapi cerdik gitu loh. Itu sih aku taunya dari internet lah, beberapa sumber lah isunya. Sudah lama nih, sudah mati dulu lagi. Oh iya lah. Tapi kayak apa mau closing? Gini aja kita tepuk tangan aja. Tidak ada closing tepuk tangan. Sudah lama ini ya. Close the door. 1, 2, 3, 4. Dalbu. Dalbo.